يا ربنا اعترفنا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alhamdulillahilladzi anzala asy-syakina fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahilladzi ayyada al-mujahidina mukhajjirin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uus rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam man arada dunya fala yubini wa man akhira fala alayhi bi ilmi wa man bihuma fala alayhi bi ilmi. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam man dalla ala khair falahu mislu ajri fa'ilihi. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah masjid Tajul Madras yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah di malam hari yang indah ini, yang mulia ini, di mana malam hari ini adalah bertepatan dengan malam Jumat. Di mana dalam satu hadis dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, hendaklah di malam Jumat itu tiap-tiap orang beriman membaca surah Al-Kahfi. Maka di situ fadilah daripada surah Al-Kahfi itu akan dibebaskan dari segala bentuk kejahatan-kejahatan. Selain daripada itu, orang yang membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat, maka dikatakan hadis di situ dikatakan akan dibebaskan dari segala bentuk mara bahaya, malapetaka dari antara Jumat ke Jumat yang satunya. Oleh karena itu jamaah yang berkat Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini cukup sangat membuat kita semangat dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terlepas dengan kajian kita malam hari ini, pertemuan kita pertama ini, yaitu dengan tema membahas tentang meneguhkan keimanan dalam hati seorang muslim. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW mudah-mudahan tetap tercurah kepada kita, dan insya Allah atas izin Allah Subhanahu wa taala, Allah berkenan, Allah ridho memberikan syafaat manusia yang paling mulia, manusia yang tanpa dosa, manusia yang tanpa salah, manusia yang sangat merindukan kita semua. Kelak nanti di depan pintu surga beliau akan menuntun dan membimbing kita umatnya. Insya Allah kita semua masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 107 dan juga sampai dengan ayat 110, Allah Subhanahu wa taala melukiskan, menjelaskan kepada kita betapa pentingnya kita beriman kepada Allah dan dilanjutkan atau diteruskan dengan amal sholihah, beramal soleh. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Yang sekurang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah surga Firdaus, menjadi tempat tinggal yang kekal bagi mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di sini Allah telah menggambarkan kepada orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua perkara yang dia imani, perkara semua yang dia yakini dengan mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu tidak akan berlaku baginya kalau dia tidak melanjutkan dengan amal sholihah. Maka dusta iman seseorang kepada Allah ketika dia mengaku beriman kepada Allah tapi tidak mengerjakan sholat. Dan kita melihat ini fenomena di tengah kaum muslimin banyak. Orang-orang yang ketika mengucapkan kalimat syahadat, katakanlah dia seorang mu'alaf, dengan bangga percaya diri, dia masuk Islam dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi selepas kalimat itu, selepas kata-kata itu, selepas untayan kata yang indah itu, dia tidak mengerjakan amal sholihah atau pekerjaan ibadah-ibadah rutinitas yang diperintahkan Allah, maka kalimat iman itu akan menjadi kalimat yang sia-sia. Bahkan para ulama tafsir mengatakan, orang yang mengaku beriman kepada Allah tapi tidak mengerjakan amal sholihah, ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya dia telah melepaskan dirinya daripada Allah dan juga kampung akhirat. Jadi di sini terlihat jelas jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang ketika mengaku beriman kepada Allah, dia ucapkan dengan lisannya, tapi dia tidak tancapkan dalam hatinya, tidak masukkan ke dalam hatinya sebagai bukti keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia sambung, dia lanjutkan dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka imannya itu akan menjadi iman yang sia-sia atau iman yang tidak berarti sama sekali. Makanya bagaimana kita melihat ketika Khalifah Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq, inilah puncak keimanan yang paling tinggi jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Khalifah Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq saking dekatnya hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan di waktu ketika sholat dia mengangkat kedua tangannya dan mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar. Bukan hanya hatinya yang bergetar, tapi tetesan demi tetesan air mata mengucur deras dari matanya sampai ke pipinya. Inilah puncak iman yang paling tinggi jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mengaku iman kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah sampai di mana kita menikmati sholat kita. Dan sholat itu yang dengan Allah merupakan aplikasi dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dusta iman seseorang kalau dia tidak sholat. Dusta iman seseorang kalau dia tidak berzakat. Dusta iman seseorang kalau dia tidak memberikan makan anak yatim dan fakir miskin. Dusta iman seseorang kalau dia tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. La yu'minu ahadukum li akhihi wa yuhibbu li nafsihi. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jangan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hati kita Allah telah mengamanahkan, menitipkan yang namanya al-iman atau iman. Di dalam Al-Quran, di awal surah Al-Baqarah, Allah menjelaskan kepada kita bahwa perkara iman ini perkara yang baik. Kalau kita melihat sejarah bagaimana Nabi Muhammad SAW mengajak para sahabat, mengajak penduduk Mekah dan Madinah untuk menyembah daripada Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan sesuatu yang mustahil kalau secara logika kita sebagai seorang manusia. Tapi di sinilah keimanan, keyakinan yang dari mana Allah Subhanahu wa taala menuntut kepada Muhammad untuk menyampaikan wasilah bahwa tidak ada yang paling kuat daripada manusia kecuali keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan keimanan itu jamaah mampu mengalahkan semua keraguan di dalam hati kita. Ketika kita melakukan suatu pekerjaan, kita sebagai seorang manusia pasti wajar dan pantas mempunyai batas-batas kemampuan. Kalau kita sebagai seorang pengusaha, mungkin tak mungkin kita bisa menjadi seorang presiden. Tapi ketika kita beriman kepada Allah, meyakini itu akan mampu dan kita bisa menjalaninya, maka ini akan bisa kita dapat dan kita raih. Begitulah sama halnya ketika seorang budak yang dengan kulit hitam legam, dengan keyakinan penuh, bahkan sampai ditindih. Dan ini puncak keimanan yang tertinggi jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, selain daripada Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq.
Maka pertanyaan besarnya jamaah, di mana bukti keimanan kita kepada Allah? Kalau dikatakan iman itu bukan hanya sampai di lisan saja. Iman itu bukan hanya sampai di lisan dan di hati saja. Orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan dengan lisan, membenarkan dengan hati, tapi dia dipraktekkannya dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka imannya ini adalah iman yang omong kosong. Diucapkan dengan lisan, dibenarkan dengan hati, baru dipraktekkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sempurnalah iman seseorang. Bagaimana kita melihat sahabat Nabi, seorang budak Bilal bin Rabah dengan iman dan tauhidnya yang kuat, bahkan sampai dihimpit dengan batu yang besar, dicambuk berulang-ulang kali, beratus kali, tapi tidak memadamkan iman dan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu dengan Allah Subhanahu wa taala, perkara iman ini kita tidak bisa main-main atau sembarangan. Allah akan memberikan ujian kepada orang-orang yang beriman sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an. Janganlah mereka mengira kami membiarkan mereka begitu saja sebelum kami berikan mereka ujian cobaan berupa kekurangan harta, kekurangan kekeluargaan, kekurangan makanan, kekurangan minuman, kekeringan, kelaparan, kesusahan. Jadi Bapak Ibu dengan Allah Subhanahu wa taala, tempat kita hari ini, kita duduk hari ini, kita duduk di mana? Kita duduk di mana ya? Duduk di masjid, duduk di bumi Allah, bukan di masjid. Nampaknya jadi masjid Tajul Madrasah, tapi di bumi Allah, di dunia. Dan orang yang hidup di dunia, hidup di bumi, semua ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hidup akan Allah beri ujian. Kalau tak mau hidup, kalau tak mau diberikan ujian, maka dia harus kembali kepada Allah, atau wafat, atau mati. Jadi Bapak Ibu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, poin pertama adalah yang penting yang harus kita perhatikan adalah di mana letak kebenaran iman kita selama ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan di awal surah Al-Baqarah itu, alladzina amanu bil ghaib wa yuqimunas shalah. Alladzina amanu, orang beriman itu percaya kepada yang gaib. Bu, Ibu yakin nggak sedekah kotak amalan yang Ibu masukkan tadi itu 5.000, 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, 60.000, yakin nggak Ibu itu bertambah? Ada juga orang yang tak yakin, Bu. Apa Ibu masukkan kotak ini pakai berkurang harta? Itu orang yang tidak beriman kepada Allah. Jadi tanda orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu, dia meyakini bahwa apa yang diperintahkan Allah itu akan kembali kepada dirinya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apapun yang kalian nafkahkan, apapun yang kalian sedekahkan, itu akan kembali kepada kalian, dan apapun kebaikan yang kalian lakukan akan kembali kepada diri kalian sendiri. Allah memberikan gambaran kepada kita, sekecil, secuil, sedikit, setitik apapun kebaikan itu, فَمَا يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَا يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Artinya tidak ada yang sia-sia, percuma di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah karakter orang yang beriman, tidak ragu, tidak takut dengan ujian apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di masa pandemi ini, Bapak Ibu dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada batasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini saya melihat, perhatikan berapa banyak orang ketika diberikan ujian cobaan wabah virus COVID-19 ini, berapa banyak kita perhatikan
terhindar imannya daripada Allah Subhanahu wa taala, atau berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala, atau menjauh daripada Allah Subhanahu wa taala, atau dia mencari tempat berlindung daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit Bapak Ibu dan Allah Subhanahu, banyak. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha ma'ana, sesungguhnya orang beriman itu. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk di Gua bersama Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq meyakinkan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ya Muhammad, Allah ma'ana, Allah bersama kita di antara. Maka ketika pandemi COVID-19 ini datang kepada kita, tidak ada tempat bersandar berlindung kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang ketika pandemi ini, Bunda? Berapa banyak wanita-wanita hari ini ketika pandemi COVID ini datang, luntur, pudar, bahkan hilang imannya, mencari tempat berlindung daripada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sibuk mencari masker kemana-mana ketika pandemi datang. Seandainya hari itu juga, Bunda, seandainya hari ini juga Allah tampakkan neraka jahanam kepada kita, pasti, tentu dan pasti, seyakin-yakinnya saya 100%, semua wanita-wanita yang tidak berjilbab akan mencari jilbab walaupun dibayar dengan 1 miliar. Oleh karena itu jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala, maka apapun hari ini yang datang kepada kita, baik itu kesusahan, kekurangan harta, kekurangan rezeki, penyakit, kegelisahan, atau kemudian kehilangan keluarga, maka itu semua merupakan bagian dari tingkatan orang-orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita melihat sejarah peristiwa Nabi Muhammad SAW dilempar dengan batu, dilempar dengan kotoran. Akhirnya Allah tempatkan Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang paling mulia di antara para Nabi dan Rasul yang ada. Oleh karena itu Bapak Ibu dengan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah. Yang pertama adalah perbanyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa hendaklah mereka perbanyak berzikir kepadaku, karena dengan berzikir hati mereka akan tenang. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Sesungguhnya dengan mengingat dan berzikir kepada hati mereka akan tenang. Bapak Ibu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka perkara iman ini bukan perkara yang harus kita biasa-biasakan atau kita anggap remeh, ringan. Seseorang dikatakan seorang muslim apabila imannya benar. Iman itu dikatakan para ulama adalah bukan hanya sekedar lisan atau membenarkan dari hati, tapi semua praktik ibadah yang Allah tetapkan, yang Allah anjurkan kepadanya, maka ia terus akan jalankan, terus-menerus dia jalankan. Apa contoh orang-orang yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman yang mendapatkan naungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Selain iman, maka apa yang harus kita lakukan ketika Allah perintahkan kita untuk mendapatkan surga? Perintah kedua setelah iman, Allah mengatakan dalam surah At-Taubah ayat 20, alladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, wa hajaru, berhijrah. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seharusnya orang yang mengaku iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka saat itu juga dia harus melepaskan semua perkara dunianya dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mengucapkan syahadat itu asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka seharusnya yang ia tanamkan dalam hatinya bahwa dunia ini kecil dan Allah yang besar. Ini yang kedua, alladzina amanu wa hajaru, yaitu berhijrah. Lalu tingkatan yang ketiga yang menjadikan seseorang itu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang benar, dengan hijrah yang benar. Yang ketiga adalah wajihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Kalau kita melihat hari ini jalan dengan Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak ketika kaum muslimin, ketika seorang muslim disuruh berjihad dengan hartanya, dia hitung-hitungan.
Ketika dia disuruh berjihad dengan ilmunya, dia merasa tidak mempunyai apa-apa. Ketika disuruh dia berjihad untuk menggunakan pangkat jabatannya, seakan-akan dia tidak mau tahu. Berapa banyak hari ini kita melihat orang-orang yang mengaku muslim mempunyai pangkat jabatan harta kekuasaan, tapi tidak pergunakan jabatannya itu, tidak gunakan amal-amalnya itu, tidak digunakan hartanya itu untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin. Orang-orang yang celaka, orang-orang yang mendustakan agama Allah. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Inilah orang-orang yang celaka di hadapan Allah, dan inilah orang-orang yang mendustakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu dengan Allah Subhanahu wa taala, keimanan ini tidak akan bisa, keimanan dalam hati kita ini tidak akan bisa tumbuh dengan kuat, tumbuh dengan berkembang. Iman kita ini tidak akan kuat, iman di dalam hati kita ini tidak akan bisa kita jaga kalau tanpa dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya adalah zikrullah, berzikir kepada Allah. Berapa banyak hari ini umat Islam lebih disibukkan dengan zikir-zikir yang tidak mengingat daripada Allah Subhanahu wa taala. Lisannya berzikir, tapi tangannya tidak berzikir. Di mana tangannya berzikir, Ustaz? Di handphonenya dia berzikir. Nauzubillah. Lisannya berzikir, tapi matanya tidak berzikir. Matanya bergentayangan melihat yang bukan yang harus dilihatnya. Makanya wajar dan pantas Bapak Ibu dengan Allah SWT. Allah kirimkan semua mara bahaya, malapetaka, azab, cobaan, ujian di negeri kita ini. Kenapa? Sangat sedikit di antara kaum muslimin hari ini mengingat daripada Allah Subhanahu wa taala, atau dengan kata lain berzikir. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara kita meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah sehingga kita mampu mencegah semua perbuatan-perbuatan yang dilarang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah jangan pernah kita sekalipun meninggalkan sholat. Bahkan perbedaan antara orang mukmin dan orang munafik dengan sholatnya. Seorang ulama mengatakan, seseorang yang melalaikan waktu, seseorang yang melalaikan waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, dia tunda-tunda waktu sholatnya, sesungguhnya itu lebih buruk daripada kematian. Kenapa? Karena orang yang melalaikan waktu sholatnya, sesungguhnya dia telah memutuskan hubungannya kepada Allah dan juga memutuskan hubungan dia kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kematian adalah memutuskan dirinya daripada dunia. Oleh karena itu Bapak Ibu dengan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita meninggalkan sholat. Sesulit apapun kita, sepayah apapun kondisi kita, sesakit apapun tubuh kita. Kalau kita cerita tentang sholat, kita cerita bagaimana seorang sahabat Nabi yang buta, jauh rumah dari masjid, turun satu surah kepadanya. Turun satu surah namanya Abdullah bin Abi Bakar, buta matanya, jauh rumah dari masjid, tapi tidak pernah ada terlintas dalam hatinya, aku sholat di rumah saja, rumahku jauh. Ada orang yang berdekatan rumahnya dengan masjid, matanya bagus, hartanya banyak, pakainya bagus, tapi tidak tersentuh hatinya datang ke masjid. Sementara masjid seindah ini, Masjid Tajul Madrasah, ada AC-nya, karpetnya bagus. Kadang-kadang ustaznya datang sendiri, ada snacknya gratis. Kalau dengan semua fasilitas ini Bapak Ibu dengan Allah, belum juga menyentuh hati kita dekat kepada Allah. Harus dengan fasilitas apa lagi Allah berikan kepada kita agar kita mau sholat di masjid? Nanti Pak, Bu, Allah, nanti Bu di akhirat Allah tunjukkan orang-orang yang tidak biasa. Hei hambaku, ini ada hambaku cacat, gak punya kaki dia, tapi gak pernah tinggal sholatnya 5 waktu sehari semalam di Masjid Tajul Madrasah.
Kalian punya kaki, kemana kalian digunakan kaki kalian? Apa alasan kita di hadapan Allah? Apa alasan kita di hadapan Allah? Makanya sholat itu berbeda antara orang mukmin dan orang munafik. Jangan tinggalkan sholat, Pak. Jangan tinggalkan sholat. Seberat apapun, sesusah apapun kita, sesulit apapun, hujan air. Bagaimana saudara kita di Palestina, hujan peluru bahkan, tapi tidak menyurutkan mereka, tidak menghentikan langkah kaki mereka untuk sholat berjamaah di masjid. Ini kadang-kadang kita hujan sedikit, di rumah aja lah. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-jihad fisabilillah. Kita harus berjihad. Apalagi hari ini umat Islam butuh pertolongan kita, butuh harta kita, butuh ilmu kita, butuh tenaga kita, butuh sumbangsih kita, butuh pemikiran kita. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kuntum khairul ummah, kuntum khairul ummah. Kalian itu umat terbaik, bukan kalian yang sudah berulang-balik pergi haji. Kuntum khairul ummah, bukan kalian yang pandai membaca Al-Quran. Kuntum khairul ummah, bukan kalian dikatakan umat terbaik. Kalian mampu menghafal Al-Quran, suara merdu, lantang menjadi seorang pendakwah, lantang berceramah. Tapi kata Allah Subhanahu Wa Taala, kuntum khairul ummah, kalian umat terbaik. Saat apa itu kata Allah? Ketika kalian mampu menolong agama Allah dengan tangan kalian. Tak bisa dengan tangan, dengan tanda tangan. Tak bisa dengan tanda tangan, dengan harta. Tak bisa dengan harta, dengan ilmu pemikiran. Kalau tak bisa juga membantu dengan itu semua, maka tidak lain adalah dengan doa. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Hari ini berapa banyak kita melihat umat Islam, mereka masih hitung-hitungan untuk menolong agama Allah, bahkan di luar daripada tempat kita tinggal di Kota Medan ini. Berapa banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Ada saudara-saudara kita yang ada di Kabupaten Karo, ada yang di Deli Serdang. Mereka sudah menjadi saudara kita. Apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, belum benar iman seseorang sebelum dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. La yu'minu ahadukum li akhihi wa yuhibbu li nafsihi. Tidak benar iman seseorang sebelum dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka perbaiki iman kita. Dimulai dengan zikrullah, lalu kemudian dengan aqimus shalah, dengan salat. Al-jihad fisabilillah, berjihad dengan apa saja kita bisa berjihad. Jangan tunggu nanti, tunggu kaya, tunggu senang, tunggu banyak harta. Aku nantilah tunggu 60 baru ke masjid, tunggu 70 baru ke masjid. Orang yang cerdas itu, orang yang soleh itu bukan menunggu-nunggu, tapi menyegerakan. Orang cerdas itu datang ke masjid sebelum tua, bukan sudah tua baru ke masjid. Orang cerdas itu bersedekah sampai kaya, bukan sudah kaya baru bersedekah, bukan nunggu kaya baru sedekah. Orang cerdas itu membaca Al-Quran sebelum tua, bukan sudah tua baru membaca Al-Quran. Susah bu, ngapal Quran, baca Quran kalau sudah berusia, berumur. Apa kata para pepatah mengatakan? Belajar di waktu tua bagaikan menulis di atas air. Belajar di waktu muda bagaikan menulis di atas batu. Jadi Bapak Ibu dengan Allah SWT, konsep yang pertama, kalau kita ingin benar-benar mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat adalah dengan ilmu. Jangan pernah berhenti menuntut ilmu Bapak Ibu dengan Allah SWT. Berapa banyak terbentang luas ustaz-ustaz kita yang hadir memberikan ilmunya, pengetahuannya. Tapi sama yang seribu kali sayang, sangat sedikit orang yang mau menghadiri majelis taklim, dan lebih ramai lagi orang menghadiri daripada tempat-tempat maksiat. Naudzubillah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dengan Allah SWT, terakhir
Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Kahfi ayat 110 tentang perkara iman dan beramal saleh. Qul innama ana basarun maslukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbahi falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'abadatihi rabbih ahada. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, katakanlah sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhanmu itu adalah Tuhanku yang Maha Esa. Barang siapa mengharap berjumpa dengan kepada Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan amal-amal soleh. Artinya Bapak Ibu dengan Allah Subhanahu wa taala, karakter orang beriman itu dia tidak akan pernah bosan mengerjakan amal-amal soleh sebagai bukti dia untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya sampaikan, dusta iman seseorang pada dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tapi tidak mengerjakan amal soleh, tidak mengerjakan sholat, tidak berinfak, tidak sedekah, tidak berzakat, tidak memberi makan fakir miskin dan yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Inilah sebenarnya orang-orang yang mendustakan agamamu ya Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka perkara iman ini tidak akan dikatakan kita orang beriman, tidak disebut kita orang beriman kalau tidak melakukan amal-amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengatakan bahwa orang yang beriman itu akan mendapatkan ulaika humul muflihun, orang yang beruntung. Berapa kali berulang-ulang Allah katakan dalam Al-Quran tentang iman, amanu. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat jannatul firdausi nuzulan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ditempatkan Allah di surga Firdaus. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu bukan Allah Subhanahu wa taala, maka di hari yang mulia ini, di malam yang mulia ini, dan besok kita memasuki hari Jumat. Tidak ada yang pasti, tidak ada yang bisa memastikan kita besok ketemu atau tidak hari Jumat. Dan dengan keyakinan kita kepada Allah, al-aman, iman, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yakin bahwa hidup kita ini sebentar di dunia, maka persiapkanlah bekal kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu, sebelum saya tutup, ada satu seorang imam besar, imam masjid terkenal, banyak mengarang hadis Pak, banyak menulis hadis, banyak menghafal hadis, puasa selalu ditunaikan, zakat tidak pernah ditinggalkan, apalagi menulis kitab, beribu-ribu kitab dia tuliskan. Tapi di akhir hayatnya Bapak Ibu dengan Allah SWT masih menangis karena kurang bekalnya untuk menghadap Allah SWT. Ada orang bukan imam besar jadi makmum penjara, sedekah hitung-hitungan, baca Quran juga hitung-hitungan, baca Quran masih malas-malasan, berzakat hitung-hitungan, puasa hitung-hitungan, merasa aman dengan hidupnya. Kita itu siapa? Ada imam besar, Imam Al-Bukhari namanya, banyak menulis kitab hadis, puasa tidak pernah ditinggalkan, zakat tidak pernah ditinggalkan. Tapi di akhir hayatnya Bapak Ibu dengan Allah SWT menangis sampai buta matanya karena takut kepada Allah, kurang bekal yang menghadap Allah. Kita siapa? Dan kita berdoa kepada Allah, Rabbi ighfirli warhamni, ya Allah ampuni aku, maafkan aku. Tapi kita masih sering meninggalkan sholat, tidak mau berzakat, tidak peduli kepada anak dan suami ataupun istri. Di mana Allah mau memberikan surga kepada kita dan ampunan kepada kita? Kalau hari ini saja kita masih tidak memperhatikan orang-orang di sekeliling kita, tidak memperhatikan amal-amal kita kepada Allah. Bapak Ibu melihat Allah SWT, kita melihat terakhir bagaimana kisah seorang sahabat Nabi dengan keimanan, dengan mantap, rela mengorbankan tangannya, kakinya, badan, bahkan nyawanya, sampai-sampai Allah dan Nabi mengatakan digelarkan dia adalah elangnya Allah. Ketika perang Mu'tah,
8 Jumadil Ula, seorang sahabat Nabi Ja'far bin Abi Thalib, untuk mempertahankan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu, dia rela mengorbankan tangan kanannya, kakinya, bahkan nyawanya. Pertanyaan besarnya Bapak Ibu kan Allah SWT, apa telah kita korbankan dan kita perjuangkan untuk agama Allah ini? Bukankah Allah mengatakan intan surah yang suruhkum wa yusabbih a'damakum? Berapa banyak harta yang kita sedekahkan untuk agama Allah, dan berapa banyak pula harta yang kita simpan untuk dunia, kita melakukan untuk maksiat. Berapa banyak langkah kaki kita untuk menuju ke masjid, dan berapa banyak pula langkah kaki kita untuk menuju tempat maksiat. Tidakkah kita malu dengan Imam Al-Bukhari masih sempat juga menangis karena kurang bekal amal ibadahnya bertemu dengan Allah? Bahkan Bapak Ibu juga Allah SWT, maka disinilah dipertaruhkan iman kita, dipertanyakan iman kita, sejauh mana iman kita kepada Allah. Tidak benar iman seseorang kalau dia tidak melaksanakan sholat, sedekah, zakat, infak, dan mencintai sesama muslim. Jadi Bapak Ibu dan Allah SWT, tanda orang yang benar imannya ketika dia disuruh manusia untuk melanggar perintah Allah, dia akan menolak perintah manusia itu. Apa buktinya Ustaz? 3 hari yang lalu Bapak Ibu dan Allah SWT, ada seorang wanita dan viral. Seorang wanita memakai niqab, dengan mantap dia mengundurkan diri, dengan mantap dia disingkirkan dari kompetisi FTQ itu untuk menjaga keimanan dan tauhidnya kepada Allah. Dia rela ikhlas didiskualifikasi untuk mempertahankan niqabnya. Inilah iman yang benar. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, benarkah iman kita kepada Allah sampai hari ini, sampai malam hari ini, sampai detik ini, benar tidak iman kita kepada Allah? Jangan-jangan kita lebih sering meninggalkan sholat, lebih sibuk di dunia. Jangan-jangan kita mengaku beriman kepada Allah, tapi anak kita terlantarkan, tidak kita beri pendidikan agama. Jangan-jangan kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi harta kita lebih banyak tempat maksiat, lebih banyak kita belanjakan untuk dunia daripada pembangunan masjid, pesantren, anak yatim, dan juga fakir miskin. Jangan-jangan kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi tidak pernah kita menghadiri majelis taklim. Dusta iman kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pelajaran-pelajaran dan peristiwa-peristiwa telah Allah buka semua. Mana orang yang benar-benar beriman dan mana orang yang pura-pura beriman. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya Allah mengatakan alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang beriman percaya kepada yang gaib. Harta yang kita sedekahkan Allah jamin akan Allah ganti. Salat yang kita kerjakan akan menjadikan kita bahagia dunia dan akhirat. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Orang beriman percaya kepada yang gaib. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dengan Allah SWT, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. 3 poin penting yang kita dapat pada malam hari ini di tausiah singkat ini adalah bagaimana kita menjaga dan mengokohkan iman dalam hati kita. Yang pertama adalah zikrullah, perbanyak zikir kepada Allah. Tidak sedikit di antara kita, bahkan jamaah, ada seorang jamaah saya tanya, "Bu, baru pulang dari Mekah?" "Ya." "Mana tasbihnya?" "Oh Ustaz, saya tidak berzikir pakai tasbih." "Kenapa Bu?" "Tasbihnya saya letak di mobil." Makanya Bu, jangan heran Bu, banyak nanti di surga yang mendapatkan kijang innova masuk surga, Avanza masuk surga. Kenapa Ustaz? Karena mobilnya yang berzikir, bukan orangnya. Betul Bu? Betul. Makanya kita rubah hari ini. Kita berzikir pakai tasbih, tak pakai tasbih. Yang penting kita yang berzikir. Jangan pulang-pulang dari Makkah, tasbih dibeli banyak-banyak 1 karung, dibagikan sama orang, letakkan di mobil, awak tak berzikir pakai tasbih. Orang masuk surga karena berzikir, awak lupa berzikir, masuk neraka. Nauzubillah. Oleh karena itu Bapak Ibu bukan Allah SWT, berzikir kita kepada Allah.
Bahkan Allah katakan karakter orang yang beriman kepada Allah, dia berzikir waktu duduk, waktu berdiri berzikir, waktu berbaring berzikir. Makanya ada amalan khusus, Bu. Amalan khusus para ulama, para habaib. Itu ternyata ketika mau tidur berzikir, baca surah Al-Ikhlas, baca surah Al-Falaq, baca surah An-Nas, baca ayat kursi, ditutup dengan doa mau tidur. Ini amalan khusus. Amalan wajib yang kita kerjakan setiap hari itu tidak menjamin kita masuk surga. Makanya zikir. Kenapa kita ketika selesai sholat kita mengucapkan istighfar, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Kenapa? Karena terkadang kita lupa kepada Allah, tidak khusyuk sholat kita. Makanya Bapak Ibu kan Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulai ini masih bulan Muharram. Bulan Muharram di antara 4 bulan yang Allah muliakan, salah satunya bulan Muharram. Minha arba'atu hurum, 4 bulan yang Allah muliakan: Muharram, Dzulhijjah, Dzulqa'dah dan Rajab. 3 bulan bergandengan. Maka Bapak Ibu kan Allah Subhanahu wa taala, bulan Muharram ini Ustaz, apa amalan yang paling afdal, yang terbaik yang harus kita laksanakan? Jangan bosan bersedekah. Perbanyak sedekah di bulan Muharram ini, Bu. Perbanyak puasa Senin Kamis. Kenapa? Karena kita mengetahui sama-sama ada 2 puasa yang mampu menghapuskan dosa-dosa kita 1 tahun yang lalu. Puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Itu puasa yang sangat luar biasa, Masya Allah. Dan karakter orang yang beriman, Bu, itu karakter orang yang beriman. Kalau Ramadan, ketinggalan Ramadan, dia itu khawatir, dia itu menyesal. Tapi ketika dia dekat kepada Allah, ini karakter orang beriman. Ini poin pentingnya, Bapak Ibu dan Allah SWT. Orang yang beriman kepada Allah, benar imannya, benar kepada hari akhirat, benar imannya. Maka ketika dia ditinggal dari Ramadan, masuk kepada bulan-bulan yang lain, maka dia akan merasa rugi ketika tidak menjalankan ibadah-ibadah sunnah di dalam bulan-bulan selain bulan Ramadan itu. Ibu kalau menjalankan bulan puasa Ramadan, Bu, pasti ibu kalau ketinggalan sunnah, pasti rasanya nyesal, Bu, ya. Rugi, Bu, ya. Nggak salat sunnah qobliyah, ba'diyah, rugi, Bu, ya. Nyesel, ya, Bu, ya. Nah, ketika keluar dari bulan Ramadan, karakter orang beriman itu akan terasa lebih menyesal lagi kalau tidak mendapatkan yang namanya ibadah-ibadah sunnah tersebut. Dan inilah di bulan Muharram ini, mari sama-sama kita tingkatkan ibadah-ibadah sunnah tersebut untuk menjaga keimanan dalam hati kita semakin kokoh dan semakin kuat. Kenapa? Karena dalam diri setiap manusia itu, kata Allah, fa'alhamaha fuzuraha wa taqwa. Manusia itu, kata Allah, cenderung kepada kebaikan. Tapi ingat Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, manusia itu juga cenderung kepada keburukan. Lisannya mengatakan dia beriman kepada Allah, tapi matanya tidak beriman, jelalatan kemana-mana. Melihat suami orang ganteng, tampan, kaya, soleh, terpukau, terpesona. Melihat suami sendiri macam jeruk purun di pijak gajah. Ini dia. Makanya fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Hati-hati. Bagaimana cara kita menjaga iman dalam hati kita ini? Berzikir, hijrah kepada Allah, al-jihad fisabilillah, berjihad kepada Allah, dan perbanyak amal-amal soleh. Salah satunya adalah berpuasa Senin dan Kamis. Amalkan ini, Pak. Ternyata pun Jenderal Sudirman, seorang pahlawan nasional yang mampu mengusir penjajah dari negeri kita ini, Bu. Amalan dia amalan sunnah, Pak. Bahkan dibilang dia kiai, Pak.
Jenderal Sudirman digelar kiai, Pak. Kenapa? Apa amalan luar biasa Jenderal Sudirman sehingga penjajah lari? Bahkan suatu kisah sejarah mencatat Jenderal Sudirman itu pernah satu kali ditembak, meleset tembakan itu, padahal dekat. Ternyata amal Jenderal Sudirman ini tidak pernah lepas daripada wudhu. Kemana-mana mau wudhu, mau ke pasar wudhu, mau undangan wudhu, mau majelis taklim wudhu. Dan ini merupakan karakter orang yang beriman. Karakter orang beriman itu tidak ingin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya batal wudhu, batal wudhu, batal wudhu, batal wudhu. Ini karakter orang beriman. Dan itu yang diamalkan guru-guru kita. Ustaz Abdul Somad, Ustaz Bahtiar Nasir, Ustaz Al-Hidayat. Dan kalau kita ingin tenang dalam menjalani hidup, jangan pernah tinggalkan wudhu, Pak. Itu akan beda, Pak. Orang yang berwudhu sama orang tidak berwudhu beda. Orang yang bekerja, orang yang keluar dari rumah dimulai dengan wudhu, lalu bismillahirrahmanirrahim, beda. Orang yang keluar dari rumah mau kerja, mau jualan, mau pergi ke pasar, dia berwudu lalu bertawakal kepada Allah dengan baca doa keluar bismillahirrahmanirrahim, itu beda dengan orang yang tidak berwudu, Pak. Bahkan kata seorang ulama, doa yang sering kita baca keluar rumah itu bismillahirrahmanirrahim, itu mempunyai 3 keutamaan. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim, kita dilindungi Allah dari semua segala kejahatan. Bismillahirrahmanirrahim, Allah akan memberi proteksi. Proteksi ini adalah jaminan keselamatan selama perjalanan kita. Yang kedua. Yang ketiga, kata Allah, la haula wala quwata, Allah jamin rezeki kita. Ini karakter orang beriman juga. Makanya keluar rumah itu perhatikan, jangan sembarangan asal keluar rumah saja. Kalau bisa berwudu dulu, baru berdoa. Ini karakter orang beriman. Dan Bapak Ibu yang berkat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tausiah singkat ini, ceramah singkat ini memberikan sedikit pencerahan kepada kita. Betapa pentingnya kita menjaga iman dalam hati kita dengan berzikir kepada Allah, dengan berhijrah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga berjihad dengan harta kita. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billah wa tu'minu rasulillah wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bapak Ibu kan Allah Subhanahu wa taala, di masa pandemi ini jangan pernah kita punya keraguan sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah. Kalau sudah ada keraguan dalam hati kita, dengan kekuasaan Allah, lillahi ma fis samawati wal ardh. Bahkan Nabi mengajarkan, ini kan kita masa pandemi. Kadang-kadang masa pandemi ini ada di antara kita kaum muslimin lebih takut kepada corona daripada Allah. Ini yang berbahaya. Nah, Nabi memberikan tips satu doa yang ampuh, yang bisa menjaga semua umat Islam dari wabah, penyakit, kejahatan, kemaksiatan. Semua model namanya penyakit bisa terhindar dengan satu doa ini. Apa doanya Ustaz? Bismillahi. Bismillah. Bismillahi la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahi la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Artinya, tidak ada di langit dan di bumi yang memberikan mudarat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya enggak ada. Kalau kita baca doa ini, kita amalkan doa ini. Keluar rumah baca doa ini 7 kali, 3 kali, 11 kali ganjil. Kalau perlu 33 kali. Mau naik kereta amalkan doa ini. Ini langsung Nabi.
Dan ini ada sejarah kisahnya Pak. Kenapa doa ini diajarkan Nabi? Ternyata ada kisah sedikit sebelum saya tutup. Ketika Khalifah Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq itu diberi wabah cukup dahsyat Pak. Namanya wabah taun. Wabah taun. Pas persis seperti yang kita alami hari ini. Masyarakat muslim di Indonesia hari ini namanya COVID-19 atau corona, sama Pak. Mematikan, berbahaya. Tapi apa yang disampaikan Abu Bakar As-Siddiq ketika Abu Bakar As-Siddiq mengatakan memanggil Amr bin As, dikatakan ternyata Amr bin As mendapatkan informasi dari Nabi Muhammad SAW bahwa doa yang diajarkan Nabi disampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq Amirul Mukminin. Apa yang disampaikan Amr bin As kepada Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq? Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asni sayfu fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'. Jangan melupakan doa ini. Mudah-mudahan kita sering membaca doa ini sehingga diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita khususnya Kota Medan terhindar daripada wabah virus COVID-19. Perbanyak zikir, Bu. Perbanyak zikir agar wabah ini segera pergi daripada negeri kita yang kita cintai ini. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa aqilu hadza wastaghfirullahal azim. Wastaghfirul khairat. Usikum bi nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana a'tarafna